bersama warga desa Towale sedang panen sagu dan cara angkutnya masih sangat tradisional menggunakan angkutan sapi. Suhu di kota Palu panasnya memang luar biasa, tapi justru dari panas yang sangat menyengat ini menjadi lokasi yang tepat untuk hewan endemik yang ada di Palu. Disebut sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki keanekaragaman alam dan hayati yang melimpah. Di Indonesia Timur, salah satu hasil alam yang khas dan identik sebagai sumber pangan pokok warganya adalah sagu. Hari ini saya bersama warga desa Towale sedang panen sagu dan cara angkutnya masih sangat tradisional menggunakan angkutan sapi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Pak, kita bisa jalan. Sebagai sumber karbohidrat, hampir setiap hari warganya memproduksi pohon yang termasuk jenis palem-paleman ini. Ini ya Pak, pohonnya. Ini kayaknya lumayan lebih tinggi deh. Belum? Oh, ini belum tua. Jadi ciri-ciri pohon sagu yang bisa dipanen itu terlihat dari pelepahnya sebenarnya. Pelepah yang ada bercak-bercak putih. Pohon sagu dapat dipanen setelah berusia lebih dari 7 tahun. Saya bersama 2 warga lainnya bertugas untuk mengarahkan jatuhnya pohon sagu, supaya tidak membahayakan orang-orang yang berada di sekitarnya. Dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Wah! Saking besarnya pohon, pas jatuh tuh suaranya benar-benar menggelegar. Salah satu kelebihan pohon sagu yaitu munculnya tunas baru dari pangkal yang ditebang. Siklus tersebut terus berjalan selama pangkal sisa penebangan tidak punah. Untuk memudahkan saat membawanya, batang sagu dipotong sepanjang 1,5 hingga 2 meter. Dalam 1 hari, pohon sagu yang ditebang itu maksimal 8 pohon. Dari 8 pohon itu diolah untuk 2 hari. Jadi setiap 2 hari sekali pasti ada yang nebang pohon sagu di sini. Setelah dipotong, batang sagu kemudian dibersihkan. Membersihkan kulit terluar dari batang pohon sagu ini menjadi bagian yang penting. Karena pohon sagu ini nantinya akan langsung diolah. Kalau tidak dibersihkan, jadi sagu yang dihasilkan nanti akan kotor atau terkontaminasi. Ayo Bang! Luar biasa, sapi tidak ada capek. Mundur. Dibutuhkan 3 hingga 4 orang untuk menaikkan setiap batang sagu ke atas gerobak. Aduh. Dalam 1 hari, sapi itu bisa sampai 8 kali bolak-balik untuk mengangkut batang sagu. Tapi dia kuat untungnya. Sudah terbiasa. Wih. Dengan jumlah muatan kurang lebih berapa ton tadi? 1,5 ton. 1,5 ton. Berat sekali memang. Udah Bang, udah bisa ditali. Sini ya? Ya. Nah, sudah siap untuk dibawa ke tempat pengolahan. Ayo Shepi, kita jalan lagi. Mengangkut hasil panen dengan gerobak menjadi pilihan warga desa Towale.
Karena medan jalan yang dilalui tidak bisa dilewati kendaraan bermotor. Karena aksesnya yang sulit, makanya alat angkut menggunakan sapi ini masih bertahan sampai sekarang. Untuk bisa menghasilkan saripatinya, batang pohon sagu harus dibelah terlebih dahulu. Saking besarnya batang sagu ini, belahnya nggak cuma dibagi 4, tapi dibagi 10. Selanjutnya, setiap bagian batang yang sudah dibelah akan diparut. Dibelah sampai bentuknya seperti ini, baru bisa langsung diparut. Bagian marut, bagian paling menyenangkan tapi harus hati-hati. Wow! Ampas parutannya itu bisa kena mata juga, bahaya nih. Meskipun terlihat sangat halus, nyatanya surutan sagu sangat tajam yang dapat membahayakan. Wah bang, lumayan sih. Kena mata bener. Hasil parutannya bentuknya seperti ini. Nanti akan lanjut diperas untuk mengeluarkan saripatinya. Tempat pemerasannya ini masih tradisional. Unik juga memang bentuknya. Nih, dari pelepah pohon sagu. Dan saringannya tinggal dipasang aja di ujung, terus sambil digoyang-goyang supaya yang terperas itu banyak. Oh, kelihatan hasilnya di bawah. Ketika serpihan batang sagu dicuci dengan air, pati sagu dengan massa jenis yang lebih berat perlahan mengendap ke dasar wadah. Sementara seratnya yang lebih ringan akan mengapung. Nah, setelah diperas, terlihat tuh di bawah. Masih disaring lagi. Jadi melalui 2 kali proses penyaringan sampai benar-benar bersih dan terendap di sini. Wah, udah banyak juga nih. Tuh. Air yang mengandung pati sagu kemudian diendapkan selama 4 jam lamanya. Wow. Selagi menunggu endapan, saya bersama pekerja lainnya membuat wadah untuk penyimpanan. Setelah sagunya jadi, nanti akan dimasukkan ke dalam basu. Basu ini nih, tempat yang lagi saya buat. Ini terbuat dari pelepah sagu juga yang dibentuk seperti botol. Unik memang. Pelepah sagu dapat menjaga kelembapan saripati. Jika terlalu kering, aci sagu menjadi keras dan mudah pecah. Sedangkan terlalu lembab bisa memicu pertumbuhan jamur. Sagunya udah siap untuk dimasukkan ke dalam basung. Sebelum sagunya dimasukkan ke dalam basung, basungnya ini diisi dulu dengan ampas sagu supaya sagunya itu tidak bocor ke bawah karena masih basah. Warga di sini memiliki trik khusus untuk memindahkan sagu yang masih lembek supaya tidak tumpah. Sagunya dibentuk-bentuk dulu nih. Sagu basah menjadi sangat keras ketika diberikan tekanan fisik secara cepat. Tetapi terasa seperti bubur yang kental bila disentuh secara perlahan. Satu basung berisi 3 hingga 4 kg sagu basah. Untuk menjaga kebersihannya, selanjutnya basung ditutup menggunakan sisa pelepah sagu. Kalau sudah jadi bentuknya kayak gini, dia nggak akan tumpah juga, dibolak-balik tuh. Aman, karena lama-lama sagunya itu mengering di dalam.
dan bisa tahan sampai 1 bulan. Nggak akan busuk juga ya Bang. Warnanya juga masih tetap putih. Ikuti jejak saya, jejak petualang.